Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayat Perdana Putra dengan NIM 0612 1182 328800. Di sini video ini akan membahas teknik pengecoran logam dengan menggunakan cetakan dalam. Nah, jadi teknik pengecoran logam itu adalah proses manufaktur di mana logam cair itu dituangkan ke dalam cetakan, kemudian dibiarkan membeku hingga membentuk benda sesuai rongga cetakan. Jadi di sini ada konsep dasar pengecoran cetakan dengan menggunakan metode cetakan dalam. Jadi sebuah metode pembentukan roda gigi atau material tertentu atau logam menggunakan cetakan pasir, di mana sebuah inti atau core itu ditanamkan. Gunanya apa? Untuk menciptakan ruang kosong, lubang poros atau rongga internal di tengah baja. Jadi seperti ini inti atau core-nya. Nah, di sini ada bentuk cetakan dalamnya. Nah, seperti inilah sebagaimana contoh atau anatomi, ya, kita bisa melihat cetakan ini dengan sangat spesifik di sini. Nah, di sini terlihat bagian luar cetakan membentuk profil gigi. Nah, sementara bagian dalam core itu mengamankan porosnya. Sini bagian luar dinamakan cup, kemudian core-nya nih bisa disebut core-nya atau porosnya, inti cetakannya. Kemudian ada sprue atau saluran masuk logam, kemudian runner atau gate itu saluran distribusi logam cairnya, kemudian di sini ada cetakan bawah. Jadi cetakan dalam itu dua buah cetakan itu dijadikan satu, dan di tengahnya itu ada inti cetakannya atau core. Nah, di sini ada tahap-tahapnya. Di sini saya mencetak. Jadi tahap pertama itu penciptaan pola atau pattern terlebih dahulu. Kemudian tahap kedua mencetak rongga luarnya. Nah, kemudian pola tersebut ditekan kuat ke dalam tumpukan pasir cetak pada hop dan drag. Pola diangkat perlahan, mewariskan rongga negatif berwujud presisi ronda gigi. Kemudian pembuatan jalur distribusi logam seperti sprue, runner, dan gate dilakukan bersamaan pada tahap ini. Kemudian tahap ketiga menempa sang intinya atau pemanasan cetakannya. Dibuat dari pasir, ya, khusus yang dicampur dengan binder atau pengikat cetakan pasir ini, menghasilkan cetakan yang lebih solid dari cetakan-cetakan pasir lainnya. Nah, penempaan ini atau pemanasan ini biasanya menggunakan proses oven atau pengeringan. Output yang dihasilkan itu integritas struktur yang tidak hancur dan berbenturan dengan aliran logam. Kemudian ketahanan cetakannya itu absolut atau tidak berubah-ubah terhadap fluktuasi dari suhu logam cair yang akan kita tuang nantinya. Kemudian perakitan. Nah, perakitan atau assembly. Nah, inti core itu diturunkan ke pusatnya. Rongga menggunakan takik core print sebagai pemandu presisi. Kemudian kop atas dan drag bawah, ini kop atas dan drag bawah ditutup dan dikunci rapat. Tujuannya itu mencegah pergeseran fatal walau hanya 1 mm saat penuangan. Kemudian tahap selanjutnya itu ekstraksi logam murni atau peleburan logamnya.
peleburan material besi cor atau aluminium dan jenis material lainnya di dalam tungku hingga mencapai titik lembur spesifik tertentu. Kemudian selanjutnya bersihkan kotoran reaktif, slag atau terak dari permukaan cairan untuk memastikan kemurnian dan ketahanan material tersebut. Langkah selanjutnya itu penuangan logamnya. Jadi logam cair yang mendidih di dalam tungku tersebut dituangkan ke dalam cetakannya, yakni ke dalam cetakan dalam yang telah kita buat tadi. Jadi logam cairnya itu melesat masuk melalui skru, kemudian menyebar di runner, lalu menanjak mengisi rongga antara dinding luar cetakan dan inti kor di pusatnya. Jadi di sini kita tadi mencetak roda gigi ya. Jadi logam cairnya itu masuk ke dalam cetakannya dan membentuk pola roda gigi yang telah kita buat tadi di awal. Kemudian setelah kita tuangkan, kita tunggu beberapa saat sehingga logam tersebut mengeras, kemudian transformasi wujud dan pembongkaran. Nah, fasenya itu penghancuran cetakan pasirnya. Jadi cetakan pasirnya dihancurkan dan kor atau inti tengahnya itu dihancurkan juga sehingga menghasilkan roda gigi yang telah kita buat tadi. Kemudian pemolesan dan finishing akhir. Jadi finishing ini dilakukan untuk membersihkan kerak sisa pasir karena metode yang kita lakukan tadi. Mungkin itu penjelasan yang telah saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.